Pernah nggak sih kalian ngerasa udah bikin keputusan yang logis banget, tapi hasilnya kok malah salah? Nah, di dunia profesional kayak akuntansi, satu keputusan aja bisa besar banget dampaknya. Masalahnya, kita semua, bahkan para ahli sekalipun itu rentan banget sama yang namanya bias. Hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi, langsung dari sebuah tinjauan literatur yang mendalam. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan gedenya kan gini, kenapa para ahli yang notabene punya proses logis dan sistematis masih aja bisa salah? Sebenarnya apa sih yang terjadi di kepala kita pas lagi ambil keputusan? Ternyata jawabannya itu bukan sekedar, ya, apa saja. Penelitian nunjukin penyebabnya jauh lebih dalam dari itu. Bias ini muncul dari batasan-batasan yang bisa diprediksi, yang emang udah jadi bawaan pabrik cara otak kita bekerja. Poin kuncinya, bias ini sistematis dan ada polanya. Ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa bias itu bisa ditebak, terus kita menyelam ke 5 batasan fundamental manusia, kita akan bedah satu persatu dari rasionalitas sampai etika, lalu kita sambungin ke dunia nyata, dan cari cara gimana biar keputusan kita bisa lebih baik. Oke, kita masuk ke dagingnya nih. Para peneliti udah mengidentifikasi ada 5 batasan utama yang bikin kita jadi bias. Ngertiin kelima hal ini tuh kunci banget buat paham kenapa bias itu kejadiannya sistematis. Yang pertama, rasionalitas terbatas. Konsepnya tuh simple tapi dalam banget. Kita tuh nggak mungkin bisa 100% rasional. Logika kita selalu dibatasin sama hal-hal praktis, kayak informasi yang nggak lengkap, waktu yang kejar-kejaran, dan ya, kapasitas otak kita sendiri yang ada limitnya. Selanjutnya ada kesadaran terbatas. Pernah nggak sih kalian ngelewatin sesuatu yang padahal ada jelas-jelas di depan mata? Nah, itulah inti dari batasan ini. Kita cenderung gagal ngeh sama informasi penting, bahkan ketika informasinya udah ada dan kelihatan banget. Terus, kita punya kemauan terbatas. Ini nih pertarungan klasik antara mau sekarang sama tujuan nanti. Kita cenderung lebih mentingin apa yang kita butuhin saat ini juga, yang akhirnya bikin motivasi kita buat ngejar tujuan jangka panjang jadi naik turun. Keempat, kepentingan pribadi terbatas. Ini bukti kalau kita tuh bukan makhluk yang egois-egois amat. Rasa keadilan kita tuh kuat banget. Coba deh bayangin, pas lagi bagi-bagi bonus atau anggaran, persepsi kita tentang apa yang adil seringkali lebih menang daripada sekedar mikirin kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, etika terbatas. Ini soal gap antara kita pikir kita seetis apa sama kelakuan kita yang sebenarnya. Ada kecenderungan alami buat menipu diri sendiri, di mana pertimbangan moral kita bisa jadi bias tanpa kita sadari sama sekali. Oke, sekarang yuk kita kupas lebih dalam lagi. Kita fokus ke 2 batasan pertama, rasionalitas dan kesadaran. Dan kita lihat gimana keduanya secara langsung ngebentuk cara kita memproses informasi. Nah, alurnya kelihatan jelas banget di sini. Semua itu berawal dari informasi yang terbatas. Terus, memori dan persepsi kita yang juga terbatas, nyoba buat ngolah informasi itu. Hasilnya, kita nggak ngambil keputusan yang paling optimal, tapi keputusan yang sebatas cukup baik atau memuaskan. Dan ini bukan cuma teori loh. Di dunia nyata, rasionalitas terbatas ini muncul dalam bentuk faktor-faktor kayak kompleksitas tugas, makin ribet, makin susah buat rasional. Begitu juga dengan kompetensi dan pengalaman kita. Semua ini adalah wujud nyata dari gimana kapasitas kognitif kita emang ada batasnya. Terus, gimana dengan kesadaran terbatas? Coba deh lihat perbandingan ini. Penyebabnya yaitu tadi kita gagal ngeh. Efeknya bisa dipicu sama hal sepele kayak format penyajian informasi. Data yang disajiin dalam tabel yang ruwet mungkin bikin kita kelewatan tren. Padahal kalau pakai grafik, tren itu bakal langsung kelihatan. Ini bukti betapa pentingnya cara informasi ditampilkan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal batasan pemrosesan informasi. Sekarang, kita geser yuk ke batasan yang lebih bersifat sosial dan internal, yang nyangkut soal kemauan, rasa keadilan, dan kompas moral kita. Kutipan ini benar-benar nunjukin sifat sosial dari kepentingan pribadi terbatas. Batasan ini baru muncul pas kita harus interaksi sama orang lain di situasi yang nuntut keadilan, kayak pas bagi-bagi anggaran yang mepet, atau soal kesenjangan gaji. Emosi dan perilaku kita sangat dipengaruhi oleh persepsi kita soal apa yang ada. Nah, kalau etika terbatas, ini semua tentang self-deception alias menipu diri sendiri. Sering banget ada konflik antara motivasi kita, misalnya dorongan buat untung, sama kompas moral kita. Batasan ini ngejelasin gimana motivasi itu bisa secara nggak sadar ngalahin standar etika kita, bikin kita ngerasa tindakan kita benar padahal sebenarnya nggak. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, di mana semua teori ini akhirnya nyambung ke praktek. Kita akan menghubungkan ke 5 batasan abstrak tadi dengan 9 faktor konkret pemicu bias di dunia nyata. Disinilah semuanya jadi satu.
Tiap pemicu bias di dunia nyata bisa kita tarik benang merahnya ke salah satu batasan fundamental kita. Contohnya, tugas yang rumit itu langsung nyambung ke rasionalitas terbatas. Format presentasi yang jelek itu pemicu klasik buat kesadaran terbatas. Bahkan motivasi kita bisa langsung terkait sama etika terbatas. Tabel ini benar-benar merangkum kerangka kerjanya dengan sangat jelas. Oke, setelah tahu semua ini, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Di bagian terakhir ini, kita bakal fokus ke aplikasi praktisnya, gimana pengetahuan soal batasan-batasan ini bisa bantu kita ngurangin bias. Yuk, kita ambil satu contoh yang gampang banget diterapin. Kita tahu kan, format penyajian informasi yang jelek itu pemicu bias gara-gara kesadaran terbatas. Jadi strateginya, ya standarisasi. Dengan bikin format laporan yang jelas dan konsisten, kita bisa ngurangin beban kognitif dan bantu para pengambil keputusan buat fokus ke hal yang benar-benar penting. Jadi intinya, bias itu bukan soal karakter kita jelek, tapi emang hasil dari arsitektur kognitif kita. Dengan memahami kelima batasan ini, rasionalitas, kesadaran, kemauan, kepentingan pribadi dan etika, kita jadi punya alat untuk mulai membangun proses yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah tahu batasan-batasan ini, gimana caranya kalian akan mulai merancang keputusan yang lebih baik dalam pekerjaan dan hidup kalian?